Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, tetap semangat. Walaupun kita belajar dengan cara seperti ini. Oke sayang? Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa bersama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, bocah-bocah, bahasa Jawa kita sudah sampai di piwulang 7. Bocah-bocah ing basa Jawa iki sampun ngancik piwulang 7. Bab apa? Tulung tinulung. Apa to tulung tinulung kuwi? Tulung tinulung kuwi nak tolong menolong. Jadi saling tolong menolong, gantian, ya. Awake dhewe ditulungi, mula ngesuk kudu ganti nulung. Dadi gentenan leh nulungi. Sampun paham? Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, bocah-bocah, iki ono tembang, ya, ada lagu yang menceritakan tentang ketika kalian masih bayi yang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh orang tua kalian. Lagu ini nak seperti lagu Ibu Pertiwi, ya. Lirik lagunya itu seperti lagu Ibu Pertiwi. Siapa yang pernah mendengar lagu Ibu Pertiwi? Atau bahkan ada yang sudah bisa? Oke, lagunya seperti ini nak. Wiwit aku isih bayi. Nah, seperti itu. Jadi, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Lagunya seperti itu, hanya saja di layar ini syairnya berbeda, tetapi cara menyanyikannya sama, ya. Coba kita nyanyikan ya bersama-sama. Bu Yuni kasih contoh dulu, kalian dengarkan baik-baik. Oke? Sampun siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki, tresno asih gemati, mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti, mula aku kudu bekti, bangun turut ngajeni. Nah, seperti itu nak lagunya ya. Gampang kan? Oke. Nah, lagu ini itu menceritakan, tadi sudah Bu Yuni kasih tahu ya, menceritakan tentang ketika kalian masih bayi, ya. Wiwit aku isih bayi, semenjak aku masih bayi. Wong tua sing ngopeni, orang tua yang merawat, ya. Nganti tumeka saiki, sampai sekarang. Tresno asih gemati.
dengan penuh kasih sayang. Mangkat sekolah disangoni, ya, berangkat sekolah pun kalian disangoni, diberi uang saku, dibawain bekal yang paling enak, yang paling sehat, ya. Sandang pangan wis mesti, pakaian dan perlengkapannya dari ujung kepala sampai ujung kaki semua dipenuhi oleh orang tua kalian. Mula aku kudu bekti, maka dari itu aku harus berbakti. Bagaimana cara berbakti? Bangun turut ngajeni. Bagaimana caranya? Bangun turut ngajeni itu menghormati, menyayangi, mendengarkan nasihatnya, tidak melawan, sopan. Itulah yang harus kita lakukan terhadap orang tua kita. Nah, orang tua kita sudah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Bagaimana cara kita membalasnya? Apakah kita harus mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kita? Tidak, nak. Orang tua kalian itu tidak mengharapkan itu. Yang diharapkan oleh orang tua kalian adalah kalian itu belajar yang rajin, sholat 5 waktu, rajin ngaji, ya. Kemudian menyayangi, itulah yang diharapkan oleh orang tua kalian. Tidak ada yang lain. Maka dari itu, nak, kalian harus selalu berbakti terhadap orang tua. Tidak boleh melawan, ya. Bu Yuni doakan semoga kalian menjadi anak yang selalu berbakti terhadap orang tua kalian. Amin. Oke, itulah nasihat dari lagu Wiwit Aku Isih Bayi. Sampun paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, bocah-bocah, iki ono dongeng manuk karo semut. Bu Yuni akan membaca dongeng tersebut ya. Kalian dengarkan, kalian simak baik-baik. Oke? Sudah siap? Kalian boleh menyimak di layar ini ataupun di buku kalian. Siap sayang? Oke, kita mulai ya. Ono semut kecemplung ing blumbang. Semut bengok-bengok njaluk tulung. Kacarita ana manuk mabur ing dhuwur blumbang. Wiwite manuk bingung carane nulungi semut. Amarga manuk ora bisa nglangi. Manuk banjur nggawa godhong kanggo nulungi semut. Sakwise semut numpak ing godhong, manuk nggeret godhong tekan pinggir blumbang. Manuk seneng bisa nulungi semut. Semut ngucapke matur nuwun marang manuk. Pinuju semut mlaku-mlaku ing alas, ana wong arep nembak manuk kang lagi menclok ing uwit. Manuk ora ngerti yen dheweke arep ditembak wong. Semut sing weruh banjur nyedhaki wong iku. Semut banjur nyokot sikile wong iku. Manuk slamet saka bebaya. Manuk matur nuwun marang semut. Semut seneng bisa genten nulungi manuk. Nah, bocah-bocah, jadi ceritanya seperti ini. Ada semut itu kecemplung ing blumbang. Ada semut yang kecebur di kolam. Semut bengok-bengok, semut teriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, gitu. Nah, diceritakan saat itu ada burung yang terbang di atas kolam. Burung itu melihat ada semut yang kecemplung di blumbang tadi.
Nah, manuk, burung itu bingung, Nak. Dia kasihan melihat ada semut yang kecemplung di blumbang tadi. Dia kepengen menolong, tapi bagaimana ya caranya? Lalu si burung tadi berpikir dia mencari daun, ya, godong itu daun, untuk menolong semut tadi. Lalu daun itu dicemplungkan, dimasukkan dilempar di kolam. Dia minta supaya semut itu naik di atas daun itu. Nah, akhirnya semut itu naik di atas daun, Nak. Lalu setelah semut naik di atas daun, burung itu menarik, ya, ditariklah daun itu sampai di pinggir kolam. Burung merasa sangat senang karena sudah bisa menolong semut. Semut pun sudah sampai di pinggir kolam dan selamat. Semut pun mengucapkan terima kasih kepada burung. Ya, semut ngucapke matur nuwun marang manuk. Nah, suatu ketika semut itu sedang jalan-jalan di hutan. Dia melihat ada orang yang mau menembak burung. Jadi ada pemburu, Nak, yang mau menembak burung, yang waktu itu burung sedang hinggap di pohon. Si burung tidak tahu kalau dia itu sedang diincar oleh pemburu yang siap untuk ditembak, Nak. Lah, semut tadi melihat orang tersebut sudah siap untuk menembak, Nak. Lalu si semut pun mendekati orang tersebut. Dia berpikir, aduh, ini burung dalam bahaya. Dulu burung ini pernah menolongku ketika aku mau kecebur di kolam. Ini ada orang atau pemburu yang siap untuk menembak burung. Aku harus menolongnya. Aku harus gantian menolongnya. Aku harus membalas. Nah, lalu si semut pun mendekati pemburu itu. Dia pun atau semut itu lalu menggigit kakinya si pemburu itu. Cetir gitu. Lalu si pemburu, aduh. Nah, langsung si pemburu tadi kaget ketika digigit. Dia sakit, Nak, digigit oleh semut kan sakit. Lalu dia teriak-teriak. Akhirnya dia lari. Selamatlah si burung tadi, tidak jadi ditembak oleh pemburu tadi. Nah, semut pun sangat senang sekali karena sudah bisa gantian menolong si burung. Nah, burung pun mengucapkan terima kasih kepada semut. Terima kasih semut. Matur nuwun semut, kamu sudah menolongku. Lalu si semut pun berkata, sama-sama burung. Aku pun dulu juga pernah kamu tolong ketika aku dalam bahaya. Nah, sekarang kamu pun begitu. Kamu sedang dalam bahaya, maka aku harus ganti menolongmu. Nah, begitulah akhirnya mereka dua-duanya memang sudah menjadi sahabat. Itulah cara kita membalas kebaikan orang lain. Ketika kita ditolong, maka kita harus ganti menolong. Oke? Kita harus meniru semut dan manuk. Oke? Kalian juga begitu. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, di jalan, dimanapun kalian harus saling tolong menolong. Oke, kita lanjutkan. Kita tinggalkan semut dan manuk. Ada apa lagi ya di slide berikutnya? Oke. Nah, supaya kalian tahu apa toh isi dari dongeng tadi. Nah, kita harus tahu arti
utawa tegese tembung-tembung ing dhuwur mau. Kita harus tahu kata-kata yang sulit dari dongeng tadi. Nah, yuk diwaca sareng-sareng. Ayo negesi tembung angel ing dongeng mau. Mari kita mengartikan kata-kata yang sulit di dongeng tadi. Nah, iki bocah-bocah kudu ngerti. Yuk diwaca bareng-bareng. Blumbang. Blumbang kuwi kolam, Nak. Amarga. Amarga itu jalaran, sebab. Ya. Jalaran utawa sebab. Nglangi. Nglangi itu renang. Akal. Akal kuwi kepinteran. Bebaya. Bebaya kuwi bahaya. Kelaran. Kelaran kuwi krasa lara. Jadi kesakitan gitu, Nak. Pinuju. Pinuju kuwi ngepasi. Jadi ngepasi. Nah, iki tembung-tembung sing angel sampun ditegesi, sudah kita artikan. Kalian jadi tahu kan? Apa itu blumbang, amarga, nglangi, akal, bebaya, kelaran lan pinuju. Nek wis ngene iki, bocah-bocah mesti ngerti apa to isine dongeng sing mau diwaca. Oke? Paham, Nak? Oke, kalau begitu kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, iki isi piwulang becik ing dongeng. Jadi, nasihat baik dari dongeng tadi. Isinya, Nak, ya. Dari tulung tinulungnya, ya, tolong menolong tadi itu dari cerita tadi bisa kita lihat ketika manuk karo semut gentenan nulungi. Ketika semut dan burung itu bergantian nulungi, gentenan. Itu bisa dilihat dari ketika burung nulungi, ya, manuk nulungi nalika semut glagapan. Jadi burung menolong ketika semut itu kecebur di kolam. Jadi glagapan itu tidak bisa berenang, hampir tenggelam. Itu burung yang menolong. Begitu juga ketika burung itu mau ditembak pemburu, semut itu juga menolongnya. Jadi mereka ini bergantian menolong. Jadi ini isinya piwulang nasihat itu bisa dilihat dari ketika mereka bergantian menolong, yaitu manuk dengan semut. Ojo sembrono. Ojo sembrono itu kita tidak boleh ceroboh, ya. Piwulang nasihat dari cerita tadi, kita itu tidak boleh ceroboh. Ini diceritakan, digambarkan oleh ketika semut karo manuk gojekan terus. Anggone oyak-oyakan ora ngati-ati. Dolanan ing papan kang mbebayani. Amarga sembrono semut kepleset tiba. Kecemplung blumbang kamangka ora bisa nglangi. Jadi ini ceroboh ini tidak boleh kita tiru, ya. Dari semut tadi, kita tidak boleh meniru kecerobohan dari semut tadi. Yaitu ketika semut karo manuk ki gojek terus, oyak-oyakan, Nak, kejar-kejaran, mereka tidak hati-hati, akhirnya si semut kecebur di kolam, padahal semut itu tidak bisa berenang. Jadi mereka itu bermain di tempat yang berbahaya. Nah, ini yang tidak boleh ditiru dari cerita semut tadi. Ojo sembrono. Kita tidak boleh ceroboh. Paham? Kalau tulung tinulung ini harus kita tiru. Tapi kalau cerobohnya ini tidak boleh kita tiru. Paham? Oke. Piwulang becik. Guyub rukun. Nah, guyub rukun itu
rukun ya, saling rukun. Semut lan manuk dolane bareng terus. Yen kono ana semut mesti ana manuk. Ora tau padudon. Yen duwe pangan bebarengan. Golek pangan uga bareng-bareng. Nah, guyub rukun itu mereka itu rukun nak. Jadi semut lan manuk dolane bareng terus. Jadi semut dan manuk itu sahabat. Ya, mereka itu bareng, bermainnya bersama-sama terus. Kalau ada semut, pasti ada burung. Ya, jadi kalau ada semut, pasti ada burung. Mereka tidak pernah bertengkar. Ora tau padudon. Tidak pernah bertengkar. Yang duwe pangan bebarengan. Jadi mereka kalau punya makanan, dimakan bersama-sama. Golek pangan uga bareng-bareng. Mereka pun mencari makannya bersama-sama. Nah, ini yang harus kita tiru dari cerita manuk dan semut tadi. Ya, kalian pun harus begitu. Dengan teman harus rukun, tidak boleh saling bertengkar. Ya. Kemudian tanggap sasmita utawa pangerten. Tanggap sasmita utawa pangerten itu mengerti nak, saling mengerti. Ya kuwi ngerti karepe koncone sanajan ora diomongi. Semut ngerti yen manuk sakjroning bebaya. Manuk ora nembung njaluk tulung semut. Semut wis ngerti yen kudu ditindakake. Semut tanggap sasmita enggal nulungi manuk. Jadi ceritanya seperti ini. Nah, tanggap sasmita utawa pangerten itu kita tahu apa yang dimaksud oleh teman kita walaupun kita itu tidak diberitahu. Nah, gitu caranya. Jadi awake dhewe kita itu tahu, sudah tahu, tidak perlu diomongi. Kita tuh sudah mengerti, wis ngrumangsani, sudah paham gitu loh nak maksudnya. Semut ngerti yen manuk sakjroning bebaya. Jadi semut itu sudah tahu kalau burung itu sedang dalam bahaya. Jadi si burung itu tidak perlu minta tolong, begitu loh maksudnya. Hei burung, manuk. Hei burung, hei semut, aku ini sedang dalam bahaya. Tolong dong gitu. Tidak perlu. Jadi si burung tidak usah minta tolong, semut sudah mengerti. Itulah yang dimaksud dengan tanggap sasmita. Jadi burung tidak usah minta tolong, semut sudah tahu. Begitu loh maksudnya. Jadi semut itu sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika tahu bahwa burung itu mau ditembak pemburu. Jadi tidak usah burung itu minta tolong. Wis ngerti dhewe. Semut tanggap sasmita. Semut sudah paham, langsung tanggap. Dia segera menolong semut. Begitu maksudnya. Jadi kalian seperti ini. Kalau kalian misalnya di jalan atau ketika sedang bermain dengan teman, kemudian temanmu itu kepleset, ya, terpeleset jatuh. Temanmu itu tidak usah teriak minta tolong, kamu langsung lari menolongnya. Nah, begitu maksudnya. Jadi langsung mengerti, tidak perlu minta tolong. Itu namanya tanggap sasmita. Kalau di rumah misalnya, kok mama sedang repot, ya, sedang repot masak, adik rewel. Nah, mama tidak usah minta tolong, kamu langsung paham, mah biar adik aku yang jaga. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi sudah paham, sudah mengerti walaupun tidak perlu diomongi. Nah, ini yang patut kita tiru dari dongeng cerita semut dan burung tadi. Guyub rukun harus kita tiru. Tanggap sasmita harus kita tiru. Oke? Paham sayang? Selanjutnya piwulang
ingkang becik saklajengipun ya kuwi matur nuwun. Ucapan kasebut dadi tandha luhuring budi. Saben-saben nampa kabegjan ngucap matur nuwun. Semut ditulungi manuk ngucap matur nuwun. Manuk ya matur nuwun ditulungi semut. Matur nuwun bisa nyenengke atine dhewe. Seneng atine ora gampang lara awake. Jadi nak, ketika kalian diberi apapun ya, itu harus selalu mengucapkan terima kasih ya. Ucapan terima kasih itu menandakan kalian ini menjadi anak yang berbudi luhur. Jadi ucapan kasebut dadi tandha luhuring budi. Jadi ucapan matur nuwun itu menjadi tanda bahwa kita itu berbudi luhur. Saben-saben nampa kabegjan, setiap kita menerima keberuntungan, maka kita harus mengucapkan matur nuwun. Ya, alhamdulillah. Seperti semut tadi, semut ditulungi manuk, ngucapke matur nuwun. Manuk ditulungi semut, ya ngucapke matur nuwun. Jadi, ketika kita mengucapkan terima kasih itu bisa menyenangkan hati orang yang menolong kita, dan hati kita pun juga menjadi bahagia. Begitu maksud dari matur nuwun tadi. Sampun paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan yang berikutnya. Ayo niru watak kang apik. Ayo kita tiru watak yang baik. Nah, watak itu ada dua. Watak yang baik atau watak yang tidak baik. Jadi watak itu sifat. Nah, jadi manusia itu punya sifat yang baik dan sifat yang buruk. Nah, kita tiru watak yang baik. Kita tidak boleh meniru watak yang tidak baik. Ya, sifat baik. Jadi sifat itu ada dua, sifat baik dan sifat buruk. Nah, di sini ada 4 watak yang baik. Ya. Yang pertama, welas asih. Kemudian ngerti kabecikan. Nyedulur lan tanggap sasmita utawa pangerten. Welas asih ya kuwi duweni rasa tresna lan mesakake marang wong liya. Jadi kita ini punya rasa iba, rasa kasihan ketika melihat orang lain itu sedang dalam kesusahan. Nah, jadi ketika kita melihat orang yang sedang dalam kesusahan itu, kita merasa kasihan, ingin segera menolong. Nah, itu yang dinamakan watak welas asih. Kemudian ngerti kabecikan. Ngerti yen wis tau ditulungi, kudu nulungi genti. Maksudnya itu kita tahu membalas budi, begitu loh nak. Jadi kalau kita sudah pernah ditolong, maka kita harus gantian menolong. Itu maksudnya. Kemudian nyedulur. Nyedulur itu nganggep sedulur sanadyan dudu sedulure. Menganggap orang lain itu seperti saudara. Oke. Kemudian tanggap sasmita utawa pangerten. Ngerti karepe senadyan ora diomongi. Jadi kita sudah tahu walaupun tidak dikasih tahu, begitu. Jadi ketika ada orang yang jatuh, kita segera menolong. Jadi ora usah dadak mintain tolong, begitu maksudnya. Oke, paham? Nah, itulah 4 watak yang baik. Ya kuwi apa mau? Welas asih, ngerti kabecikan, nyedulur, tanggap sasmita. Sampun paham?
Nah, ini yang harus kita tiru. Mudah-mudahan kalian semua mempunyai watak yang seperti ini. Amin. Nah, oke sayang, sudah selesai. Kita tadi sudah belajar apa saja? Mendengarkan dongeng, kemudian negesi tembung-tembung kang angel, terus piwulang becik ing dongeng mau, lalu watak kang apik, niru watak kang apik. Oke, alhamdulillah ternyata sudah selesai piwulang 7 tentang tulung tinulung. Muga-muga bocah-bocah paham, mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat untuk anak-anak dan bu guru mestine. Selanjutnya untuk tugasnya akan di-share di Moodle. Apa saja nanti bisa kalian buka di Moodle. Oke sayang, akhirnya kita akhiri dulu pembelajaran bahasa Jawa untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, Bu Yuni mau minta maaf bila mana ada tutur kata yang kalian kurang paham ataupun kata-kata yang salah. Bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.